Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Lutful Maghfirah Dimyat Baja Mansur dengan NIM 23040704643 dari kelas 2023M. Di sini saya akan menjelaskan terkait infografis yang telah saya buat mengenai badan hukum. Badan hukum itu apa sih? Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik dan dalam hukum diberlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia dan merupakan gejala sosial, yaitu suatu gejala yang real. Sesuatu yang dapat dicatat di dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu, dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Terdapat pengertian dari para ahli. Pertama, Wirjono Projodikoro, badan hukum adalah suatu badan di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain. Abdul Hadir Muhammad, badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi yang berdasarkan atas hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. 3. Dr. Subakti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Karena badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Terdapat syarat-syarat badan hukum. Yang pertama, harta kekayaan terpisah dari harta anggota-anggotanya. Kedua, mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut. Yang ketiga, memiliki kepentingan sendiri dalam melalui lintas hukum. Dan yang keempat, terdapat suatu struktur organisasi yang teratur dan terencana untuk mengatur aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh badan atau perkumpulan tersebut. Terakhir, terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar badan hukum. 1. Perseroan terbatas atau PT. 2. Koperasi. 3. Yayasan. 4. Perbankan. 5. Bank pemerintah. 6. Organisasi partai politik dan golongan karya. 7. Pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan kecamatan. Dan yang terakhir, negara Indonesia. Unsur-unsur badan hukum. Yang pertama, mempunyai perkumpulan. Kedua, mempunyai pengurus. Ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Keempat, mempunyai harta kekayaan. Kelima, mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Ciri-ciri badan hukum. 1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. Kedua, mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang-orang yang melakukan badan hukum. Yang ketiga, terdaftar sebagai badan hukum. Dan yang keempat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Serta yang terakhir, mempunyai akta notaris pada pendiriannya. Jenis-jenis badan hukum. Menurut bentuknya, badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum private. Badan hukum publik atau public repression. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. Badan-badan ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh perundang-undangan. Dan hukum publik merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antar negara dan aparatnya dengan warga negara yang berkaitan dengan kepentingan umum atau publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Contoh badan publik: Republik Indonesia atau RI, pemerintah daerah tingkat 1, 2, dan kecamatan. Yang ketiga, Bank Indonesia. Keempat, perusahaan negara. Dan kelima, pertanian. Privat atau perdata atau sipil ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh individu-individu sesuai dengan badan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku
secara sah untuk tujuan tertentu. Contoh hukum privat, perkumpulan atau perhimpunan, perseroan terbatas, perusahaan asuransi swasta, PT terbuka atau public limit company, dan yang terakhir PT tertutup, dan yayasan. Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibagi dalam dua jenis keuangan, yaitu korporasi dan yayasan. Lalu, menurut tata atau aneka warna hukum di Indonesia, badan hukum dibedakan dalam 3. Yang pertama, badan hukum menurut Eropa, badan hukum menurut Eropa yang tertulis, dan badan hukum menurut adat. Bentuk-bentuk badan hukum. Yang pertama, perhimpunan. Dibentuk secara sukarela oleh orang-orang dengan tujuan memperkuat kedudukan ekonomi, memelihara kebudayaan, dan mengurus soal-soal sosial dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, persekutuan orang. Yang ketiga, organisasi yang dibuat menurut undang-undang tetapi selain dua jenis badan hukum di atas. Dan yang terakhir ada yayasan. Proses-proses badan hukum. Yang pertama, pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. Kedua, pihak mitra berbicara menyanggah mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud dari pihak pertama. Yang ketiga, pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Dan keempat, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud dari badan hukum. Tugas-tugas badan hukum. 1. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pihak lain baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau pemerintah. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan usaha atau organisasi yang terkait dengan badan hukum seperti menjamin ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan aset. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti memenuhi standar lingkungan dan berkontribusi pada masyarakat setempat. Dan menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan seperti mematuhi ketentuan perpajakan dan aturan perusahaan yang berlaku serta melakukan pengelolaan keuangan yang transparan. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan pemegang saham atau anggota seperti memberikan dividen. Teori-teori badan hukum. Nah, di sini terdapat 5 teori. Teori apa saja itu? Pertama, teori fiksi. Kedua, teori kekayaan bertujuan. Ketiga, teori organ. Keempat, teori kekayaan bersama. Dan kelima, teori kekayaan yuridis. Teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Menurut teori ini, badan hukum hanya diciptakan oleh negara badan hukum, yang merupakan fiksi atau khayalan semata yang pada kenyataannya tidak ada namun diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Yang kedua, teori kekayaan bertujuan. Teori ini dipelopori oleh Zwicky Vermeulen. Menurut teori ini, hanya menurut manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan yang terkait pada tujuan tertentu yang disebut sebagai badan hukum. Yang ketiga, teori organ. Teori ini dipelopori oleh Otto von Guericke. Menurut teori ini, badan hukum seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, dan badan hukum jadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ badan hukum tersebut, atau disebut sebagai anggota atau pengurusnya. Lalu, teori kekayaan bersama. Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama, dan kekayaan badan hukum adalah menurut bersama seluruh anggotanya yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinamakan badan hukum. Dan yang terakhir, teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Menges. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu realitas konkret, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan, tetapi suatu kenyataan yuridis. Sekian itu saja materi yang saya jelaskan terkait badan hukum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.